Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrina Nigita Pramesti dari kelas E semester 4 NPM 18110700194 ingin menyampaikan tentang makalah deteksi dini tumbuh kembang untuk memenuhi nilai tugas UAS. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu deteksi dini tumbuh kembang pada anak usia dini. Pertumbuhan dan perkembangan adalah pertumbuhan, ukuran dan bentuk tubuh atau anggota tubuh. Misalnya, bertambah berat badan, bertambah tinggi badan, bertambah lingkar kepala, dan perubahan tubuh lainnya. Sedangkan perubahan mental yang berlangsung secara bertahap dan dalam waktu tertentu dari kemampuan yang sesederhana menjadi kemampuan yang lebih sulit, misal kecerdasan, sikap tingkah laku, dan sebagainya. Karakteristik tumbuh kembang anak usia dini memiliki tahap pencapaian dan karakteristik tersendiri. Pada usia 0 sampai 1 tahun, usia ini merupakan masa bayi, tetapi perkembangannya, fisik mengalami kecepatan yang sangat luar biasa. Usia 2-3 tahun, terdapat beberapa kesamaan, karakteristik, dan masa sebelumnya, yang secara fisik masih mengalami pertumbuhan yang pesat, sedangkan usia 4-6 tahun memiliki karakteristik berkaitan dengan perkembangan fisik. Anak sangat aktif melakukan berbagai kegiatan. Perkembangan bahasa juga baik, perkembangan juga sangat pesat. Deteksi dini tumbuh kembang, kegiatan atau pemeriksaan untuk memenuhi secara dini adanya penyimpangannya tumbuh kembang pada balita dan anak di prasekolah. Stimulasi, deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang anak usia 0-6 tahun merupakan serangkaian upaya mulai dari kegiatan memberikan rangsangan dasar sesuai tugas perkembangan anak masing-masing. Materi selanjutnya, kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang yang optimal, meliputi asuh, asih, dan asah. Untuk meliputi tumbuh kembang yang optimal, yaitu asuh, meliputi kebutuhan sandang, pangan, pakaian, papan seperti nutrisi, imunisasi, kebersihan, tubuh dan lingkungan, pelayanan, dan pemeriksaan kesehatan. Sedangkan ASIH, pada tahun-tahun pertama kehidupannya, bahkan sejak dalam kandungan, tumbuh kembang fisik, mental, dan psikologisasi anak dengan cara menciptakan rasa aman dan nyaman. Anak rasa dilindungi. Diperhatikan minat, keinginan, dan pendapatnya. Diberi contoh, bukan paksaan. Dibantu, didorong, dan dimotivasi. Dididik penuh dengan kegembiraan. Sedangkan asah, anak perlu distimulasi sejak dini untuk mengembangkan sedini mungkin kemampuan sensorik, motorik, emosional, bicara, kognitif, kemandirian, dan kreativitas, kepemimpinan moral dan spiritual anak. Materi selanjutnya, perawatan ibu hamil dan perkembangan janin. Mengonsumsi makanan bergizi, contohnya makanan bergizi yang baik dikonsumsi selama kehamilan. Di antaranya protein. Protein ini seperti daging, lemak, ayam, telur matang, tahu, produk kedelai, dan kacang-kacangan. Mengonsumsi vitamin C seperti jeruk, tomat, dan stroberi. Kalsium seperti susu yang telah dipasteurisasi, susu kedelai, sawi, kangkung, zat besi seperti ikan salmon, kacang merah, brokoli, asam folat seperti kacang polong, bayam, pepaya, dan pisang. Minum vitamin
parental memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan ibu hamil. Suplemen massa folat yang diminum beberapa minggu sebelum kehamilan dan selama 12 minggu pertama kehamilan. Ibu hamil harus olahraga ringan. Berolahraga selama 30 menit dalam sehari dapat memberi manfaat pada ibu hamil, seperti meningkatkan sirkulasi dan pernapasan, memperkuat otot dan daya tahan, mengurangi stres, meningkatkan energi, memperbaiki kualitas teratur. Proses pertumbuhan janin lama kehamilan yaitu 280 hari atau 40 pekan, minggu, atau 10 bulan ibu termuda yang hamil dan melahirkan. Usia kehamilan dapat ditentukan dengan menggunakan rumus Naegele selama 288 hari. Perkiraan kelahiran dihitung dengan menentukan hari pertama haid dan terakhir, kemudian ditambah 288 hari. Gerakan pertama janin dengan memperkirakan terjadinya gerakan pertama janin pada usia kehamilan 16 minggu, maka perkiraan usia kehamilan dapat ditentukan. Materi selanjutnya mengidentifikasi dan menguraikan deteksi dini perkembangan nilai agama, moral, sosial, emosional, kognitif, bahasa, fisik, motorik, dan seni. Agama dan moral. Pertama, mulai meniru gerakan berdoa, sembahyang yang sesuai dengan agamanya. Dan yang kedua, mulai memahami kapan mengucapkan salam, terima kasih, maaf, dan sebagai berikut. Perkembangan sosial emosional. Yang pertama, anak memberi salam setiap mau pergi. Dan yang kedua, memberi reaksi percaya pada orang dewasa. Dan yang ketiga, berbagi peran dalam suatu permainan. Perkembangan motorik kasar. Berjalan sambil berjinjit melompat ke depan dan ke belakang dengan kedua kaki. Anak bisa melempar dan menangkap bola. Perkembangan motorik halus. Dari perkembangan bahasa, si anak memahami perintah sederhana, seperti letakkan mainan di atas meja, ambil mainan, memainkan kata atau suara, hafal beberapa lagu, memahami cerita, atau dongeng sederhana. Dari perkembangan seni, ini anak mampu membedakan antara bunyi dengan kegiatan musik, gerakan orang, gerakan hewan, maupun gerakan tumbuhan. Tertarik dengan kegiatan atau karya seni, misal menggambar bahan-bahan atau benda-benda yang di sekitarnya. Materi selanjutnya yaitu proses kehamilan dan perkembangan janin. Kehamilan normal akan berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 10 bulan atau 9 bulan menurut kalender internasional. Kehamilan berlangsung dalam 3 trimester. Pertama, berlangsung 13 minggu. Kedua, 14 minggu. Ketiga, 13 minggu. Minggu ke-28 sampai ke 40. Pertumbuhan perkembangan janin 0 sampai 4 minggu. Janin bakal mengalami bentuk fisik, diantaranya zigot, yang kemudian membelah diri. Jadi, puluhan sel dan pada akhirnya bakal janin tersebut terbentuk seperti koma. Tonjolan jantung yang telah terbentuk dalam rongga dada dan mulai berdetak dan sudah mampu memompa darah ke seluruh tubuh embrio. Kehamilan 4-8 minggu menuju usia 5 minggu, tulang punggung, sistem dan otak mulai berkembang. Minggu ke-9, mulut dan hidung janin saat ini sudah terbentuk dan terlihat jelas. Kehamilan 8-12 minggu merupakan awal dari trimester kedua sebagai tahap utama perkembangan janin.
janin sudah bisa membuka dan menutup mulutnya, serta mulai berlatih melakukan gerakan menghisap dan menelan. Berat janin bertambah sampai 60 gram dan panjangnya 10 cm. Tungkai dan lengan terus tumbuh dan panjang, janin 39 mm. Minggu ke-10, bagian luar telinga janin sudah tampak. Pada kuku, jari tangan sudah terbentuk dan sudah mampu menekuk tangannya menjadi setengah kepala. Bagian luar alat kelaminnya sudah terbentuk. Kehamilan 16-12 minggu, janin tumbuh rambut, kelopak mata, alis, dan kulit kepala. Hampir seluruh sistem di dalam tubuh sudah mulai menjalankan tugas, termasuk sistem saraf. Alat kelaminnya sudah terbentuk dan berkembang dengan baik, sel darah putih sudah terbentuk, kulit janin pun sudah menebal dan tidak tumbuh cahaya. Bobotnya sekitar 425 gram, panjangnya 30 cm. Usia kehamilan 20-24 minggu. Detak jantung bayi dapat didengar dan menggunakan stetoskop di perut ibu. Kelopak mata janin dapat membuka dan menutup jantungnya, berdetak 150 kali per menit. Sekian dari penjelasan saya dari materi deteksi dini tumbuh kembang anak usia dini. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.